Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sampai di akhir tahun, 31 Desember 2024. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan menyongsong tahun yang baru yang akan datang, saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua. Roh Kudus menolong kita, memberi hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ini akan menjadi sebuah pengantar yang membawa kita akan masuk di tahun 2025. Apa yang Tuhan ingin lakukan, kerjakan, dan apa yang Tuhan siapkan buat kita semua bagi gerejanya. Yesaya 43, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak-anak cucumu dari timur, dan aku menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, dan kubentuk, dan yang juga kujadikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini bangsa Israel berada di dalam penawanan. Mereka berada di dalam kuasa bangsa lain. Tentu ini tidak nyaman. Ini sebuah pergumulan yang berat. Mereka sedang berada sepertinya dalam penghukuman. Saudara-saudara, mereka dikuasai oleh sistem yang ada di dalam bangsa lain, yang bertentangan jauh banyak dengan hukum-hukum ilahi yang telah mengatur dan yang merupakan bagian hidup dari bangsa Israel. Ini karena ulah atau kesalahan mereka sendiri. Lalu mereka mengalami penghakiman daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, tetapi Tuhan tidak bermaksud untuk membuat mereka binasa, hancur, saudara, untuk selama-lamanya. Tidak, itu bukan Allah yang kita punya. Walau dalam penghukuman, Allah datang dengan sebuah kebenaran firman bahwa Dia akan menebus. Dia yang sudah ditebus oleh mereka, Dia yang sudah mereka bayar lunas ketika keluar dari tanah perbudakan di Mesir dengan memotong anak domba dan darahnya dibubuhkan. Itu adalah lambang daripada penebusan, saudara-saudara. Mereka sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Mereka milik Tuhan. Maka walaupun mereka di dalam pendidikan Tuhan, sedang dididik oleh Tuhan, saudara, mereka tidak ditinggalkan. Tuhan berjanji, Tuhan berkata bahwa walaupun mereka berjalan di air yang lebat, tidak hanyut, di dalam api tidak akan mati, terbakar, tidak hangus. Bahkan saudara-saudara, Tuhan berjanji di sana untuk mereka tidak takut. Tuhan mengembalikan mereka karena Dia juru selamat mereka. Dia Allah yang Maha Kudus, Dia Allah yang Maha Kasih, dan Dia berkata mereka sangat berharga dan mulia dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau mengembalikan ke dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya Yesaya yang menyampaikan firman itu, tetapi Yoel. Dalam kitab Yoel 2 yang saya sudah sampaikan dalam firman Tuhan di hari Minggu tanggal 29 kemarin, saudara-saudara di gereja, bahwa Tuhan memulihkan keadaan mereka, mengembalikan tahun-tahun yang telah dirampas dari hidup mereka, dan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda ke dalam kehidupan mereka. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, 2024 sudah kita lewati bersama-sama. Ada banyak perkara yang telah kita hadapi. Saudara dan saya hadapi, jemaat Rema hadapi.
Ada banyak situasi yang tidak membuat kita merasa nyaman mungkin. Ada banyak situasi yang bahkan bisa menimbulkan kepahitan dan rasa sakit yang mendalam. Tetapi saudara-saudara, kadangkala itu Tuhan izinkan adalah mendidik kita. Karena bukan karena Tuhan meninggalkan, bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan saudara-saudara tidak beserta dengan kita, tidak berubah Tuhan itu dalam kasih, dalam kemurahannya, di dalam kesabarannya, di dalam berkat-berkatnya dia tidak berubah. Bahkan dia janji dia akan kembalikan 2 kali, 3 kali, berlipat kali dalam hidup kita, asal kita mau mendengar dan percaya firman-Nya saudara-saudara. Dia berkata, dia tidak pernah berubah. Kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas, kita milik Tuhan. Kita berharga dan tidak berubah dalam pandangan Allah. Di dalam pandangan Allah, saudara dan saya berharga. Saudara mulia, saudara adalah orang yang sangat dikasihi. Karena itu apapun dunia lakukan, dunia menggoda kita dengan segala yang ada, sistem-sistemnya, dengan segala harta kekayaan duniawi, dengan segala benda-bendanya. Saudara, itu menyilaukan dan kadangkala menarik banyak anak-anak Tuhan untuk melangkah ke sana. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Dia selalu punya cara menarik, dan firman-Nya berkata di sini, memang engkau menghadapi semua, tapi itu tidak akan menghanyutkan saudara. Itu tidak akan membakar saudara panasnya hidup ini, derasnya arus dunia ini yang berusaha memisahkan kita dari hubungan dengan Allah, dengan kasih Allah. Tapi firman Tuhan dalam Roma 8 berkata, saudara, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Mautkah, malaikat sekalipun, sistem dunia, harta dunia, segala kesilauan-kesilauan dunia tidak akan bisa memisahkan saudara dari kasih Allah. Kasih itu akan menarik engkau. Dan 2025 akan kita hadapi di depan. Kasih Allah yang lebih kuat lagi akan semakin nyata di hidup kita saudara-saudara. Dia berjanji, bukan berarti bahwa tidak ada halangan. Dia berkata ada arus yang kuat ingin menarik kita semakin kuat. Ada api kehidupan yang panas yang ingin membakar kita untuk jauh dari Allah. Tetapi Tuhan berkata, Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan atas segala-galanya. Dia tidak akan membiarkan kita dalam semua itu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara dan saya terlalu berharga di dalam matanya. Saudara dan saya mulia di dalam mata Tuhan. Saudara dan saya terlalu disayang dan sangat dikasihi. Saya mau katakan tidak ada yang lebih dikasihi Allah di dunia ini selain dari kita, saudara-saudara. Karena itu Dia menebus kita. Dan karena kita sangat disayang, kadangkala Dia harus mendidik kita, saudara, supaya kita meninggalkan kefasikan dunia ini. Tetapi walaupun kita dalam didikan, kita kadangkala, saudara, merasa putus asa, kita merasa pahit. Tuhan kita tidak pernah, saudara-saudara, meninggalkan kita. Dia ada di sana. Dia berkata, Dia beserta dengan kita. Dia Immanuel, tidak berubah dalam hal itu. Dia membuat semua didikan. Dia membuat semua peristiwa yang ada itu membawa kita kepada sebuah kebaikan. Menjadi semakin serupa di dalam gambarannya. Karena itu saudara-saudara, siap-siap di tahun yang akan datang. Bahwa ada banyak tantangan bisa terjadi dari dunia ini. Keadaan ekonomi dunia, situasi dunia yang tidak menentu, itu bisa berpengaruh. Tapi kita tidak mau ada dalam sistem dunia. Walaupun kita dalam bekerja, di dalam berkarya, kita harus ada di dalam hukum-hukum Allah. Bahwa Allah berkuasa atas segala hukum dunia ini. Allah berkuasa dan Allah telah menyediakan, mengadakan semua. Dia akan memanggil semua dan tidak ada yang bisa menahan bagian berkat-berkatmu. Dia berkata, datang dari utara, selatan, timur, barat. Jangan tahan-tahan. Kalau Tuhan yang sudah berkata, saudara, siapa yang bisa melawannya? Tuhan yang berkata, jangan tahan. Maka tidak ada yang bisa menahan semua yang Tuhan mau kembalikan, yang mau bawa ke dalam hidup kita di tahun 2025. Tidak ada satu pun yang bisa menahan. Karena itu buka hati kita. Kita mau mengalami dan menerima dan melihat kuasa dari kasih yang telah memanggil hidup kita, yang telah memilih kita itu. Kasih itu tidak pernah jauh dari saudara. Kadangkala kita merasa kuat, kita merasa bisa dengan kemampuan kita. Tapi saya beritahu saudara, itu terbatas. Justru membawa kita, saudara-saudara, jatuh.
dan merasa tertekan dan tidak nyaman dalam hidup ini. Itu bisa membuat kita diperlakukan tidak baik. Tetapi kalau kita tahu siapa kita di hadapan Allah, dan itu yang Tuhan mau, kita kembali kepada status kita yang berharga, yang mulia, dan orang yang sangat dikasihi, karena kita adalah anak-anak Allah. Maka saudara-saudara, kembalilah bersikap sebagai anak. Percayalah, dan engkau tahu bahwa kalau engkau semakin berada bersama dengan Dia di tahun 2024, apa yang Dia firmankan, Dia beserta dengan saudara. Ada banyak hal yang ingin menghanyutkan kita jauh dari kasih itu. Tuhan berkata engkau tidak akan hanyut. Tuhan ada di sana untuk membawa saudara kembali ke dalam kasih itu. Dia berkata bahwa ada banyak perkara dari dunia ingin menghanguskan engkau, menjauhkan kau dari kasih Allah, membuat kau panas hati, panas kehidupanmu, pikiranmu pusing, stres, tertekan, khawatir, takut, saudara-saudara, dan merasa saudara-saudara bahwa engkau berada di dalam keadaan yang situasi ekonomi, situasi apapun yang sangat terpuruk. Tetapi Tuhan berkata, itu tidak akan membakar saudara. Saudara, Dia ada di sana. Dia sedang mengembalikan, Dia telah mengembalikan ke dalam hidup kita melalui putranya Yesus Kristus yang menebus kita. Saudara terlalu berharga untuk terus berada di dalam api yang panas itu. Saudara terlalu berharga untuk dihanyutkan dan terbakar, saudara-saudara. Dia, saudara dan saya terlalu berharga, sehingga Tuhan tidak akan biarkan itu terjadi. Karena itu, mari di malam menyongsong tahun baru ini kita merenung di hadapan Allah. Banyak yang sudah kita lewati. Pahit, suka, duka, semuanya kita hadapi, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, kita sudah lewati semua. Dan selalu Tuhan kita adalah Allah yang tidak menyiapkan atau tidak memberikan yang basi. Tuhan selalu punya sesuatu selalu baru setiap hari. Dikatakan dalam ratapan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Tidak ada yang basi, tidak ada yang sisa, bekas sisa-sisa yang dikasih. Tuhan mau kasih yang baru. Tuhan mau bawa saudara kehidupan rohanimu yang semakin ditumbuhkan baru. Tuhan mau bawa saudara dalam hubungan yang baru untuk melihat kasih yang ajaib dan dahsyat. Karena kasihlah saudara yang menyelamatkan kita. Kasih jugalah saudara-saudara yang akan membawa kita melihat, mengambil, menikmati segala persediaan berkat yang Tuhan telah nyatakan, janjikan kepada Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub buat kita. Itu adalah warisan bagian kita di dalam Kristus Yesus. Mari malam hari ini saudara-saudara, siapkan dirimu. Besok kita akan ibadah bersama-sama pada jam 10 pagi. Dan di gereja di Todopuli, saudara-saudara, pastikan engkau mau hadir menerima janji Allah. Dan song-song tahun baru dengan iman bahwa Allah yang berfirman, Allah menggenapi, dan sudah terjadi di dalam Yesus Kristus. Kita hanya tinggal menikmati dalam sukacita dan damai yang penuh. Tuhan menyertai kita semua. Doa saya malam ini menyertai saudara memasuki tahun baru dalam iman, pengharapan, dan kasih yang sejati dari Tuhan. Bahwa Dia tidak meninggalkan dan janjinya pasti digenapi dan terjadi setiap firman-Nya dalam hidup kita. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Selamat menyongsong tahun baru. Dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam kasih di dalam Kristus Yesus. Salam restorasi.